Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan tadi Gus saya telah menyampaikan betapa banyak sekali kriteria orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Di antaranya orang berpuasa namun tidak sholat. Begitu juga sebaliknya, orang sholat namun tidak puasa, namun juga tidak terpanggil untuk melakukan ibadah-ibadah lebih banyak lagi. Itu mungkin kriteria di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, nanti akan dilengkapi dan lebih luas lagi oleh Buya Anwar Abbas di segmen 2 ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita tidak hanya di sini, tapi hidup kita juga akan berlanjut ke sana. Hidup kita tidak hanya di dunia ini saja, tapi hidup kita juga akan berlanjut ke akhirat sana. Oleh karena itu sebagai seorang muslim dan muslimah atau mukmin dan mukminah, tentu saja tidak salah ya kalau seandainya kita punya keinginan, punya cita-cita di mana kita ingin dan kita punya cita-cita bagaimana caranya supaya hidup kita selamat di dunia ini dan selamat nanti di akhirat sana. Makanya kita sering sekali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kesuksesan di dunia, kemenangan di dunia. Tetapi juga tidak hanya kesuksesan di dunia, tapi juga kesuksesan nanti di akhirat sana. Nah, oleh karena itu penting dan perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang beruntung. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang menang di dalam menjalani dan mengharungi hidup dan kehidupan ini. Tetapi karena saya diminta oleh Ustadz Sofyan untuk membicarakan orang-orang yang merugi, maka saya rasa ayat yang sangat cocok ya, yang sangat tepat untuk saya ungkap dan bacakan di depan jamaah semua adalah yaitu firman Tuhan dalam surat Al-Asri. A'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu yang kita lewati, demi waktu yang berlalu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap kita ini akan hidup dalam keadaan merugi. Jadi tidak akan ada di antara kita ini yang akan beruntung hidupnya. Tapi di lanjutan ayatnya Tuhan berkata, illal ladzina amanu. Kecuali kalau seandainya dia beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab-kitab suci yang sudah diturunkannya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Jadi kalau seandainya kita sekaya apapun kita ketika hidup di dunia ini, meskipun harta kita bermiliar-miliar dan bertriliun-triliun, tetapi kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, dan kepada kitab-kitab yang ada, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir, maka itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Nah, jadi kalau seandainya kita bertanya, ya siapakah orang yang merugi hidupnya? Yang pertama adalah orang yang tidak beriman. Dan siapakah orang yang beruntung dalam hidup ini? Yaitu orang yang beriman. Yang kedua, siapakah orang yang beruntung? Yaitu orang yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Amal soleh itu adalah amal ya, sebuah perbuatan yang kita lakukan yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita,
tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya mensejahterakan diri kita, tapi juga bisa mensejahterakan orang lain. Tidak hanya sekedar bermanfaat untuk diri kita, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang beruntung, maka kita harus bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang kalau dia melakukan amal, maka dia akan melakukan amal-amal yang bersifat soleh saja. Dan dia tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk dalam kategori amal soleh. Nah, oleh karena itu, siapakah orang yang merugi? Ya, jawabannya tentu adalah orang yang tidak melaksanakan amal yang bersifat soleh tadi itu. Gitu. Siapakah orang yang tidak melakukan amal soleh? Yaitu orang yang kalau dia berbuat, dia merugikan diri sendiri. Atau kalau dia tidak merugikan diri sendiri, dia merugikan orang lain. Jadi ada orang saya lihat ya, dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya saja, tapi merugikan orang lain. Nah, itu orang berarti tidak berbuat amal soleh. Tapi ada juga orang yang hanya menguntungkan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri. Itu juga bukan amal soleh. Yang amal soleh itu adalah sebuah amal yang kalau kita lakukan, dia menguntungkan diri kita, menguntungkan orang lain. Dia menguntungkan orang lain, tapi juga menguntungkan kita. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah wa tawasau bil haq. Di dalam hidup bermasyarakat, di dalam bermuamalah ya. Semua kita ini ya tentu yang namanya manusia itu adalah makhluk yang dikenal dengan penuh dengan khotok wan nisyan ya. Penuh dengan kesalahan dan kelupaan, kealpaan gitu kan. Oleh karena itu bagi kita di dalam menjalani dan mengharungi hidup kehidupan ini, maka wajiblah bagi kita untuk saling ya, saling tawasau bil haq, saling nasihat menasihati, saling tunjuk menunjuki ya, saling memberikan ilmu ya kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Supaya apa? Supaya kita dan mereka sama-sama bisa berjalan di jalan kebenaran. So menurut saya kalau seandainya tidak ada tawasau bil haq, al-haq itu adalah kebenaran ya. Jadi kita saling nasihat menasihati bukan dalam hal yang terkait dengan dosa ya. Bagaimana cara mencuri, bagaimana cara merampok gitu ya. Lalu kita nasihati teman kita bagaimana cara mencuri, bagaimana kita nasihati teman kita bagaimana cara merampok. Itu bukan tawasau bil haq. Yang dimaksud dengan tawasau bil haq itu adalah kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, tapi konteksnya bagaimana caranya supaya dia tahu kebenaran dan kita tahu kebenaran. Kemudian setelah kita tahu itu benar, maka kita harus menegakkan kebenaran tersebut. Dan kalau seandainya kita sudah tegakkan, mungkin belum cukup, kita harus perjuangkan kebenaran tersebut. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita hubungkan dengan konteks kehidupan kita hari ini ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat ya, maka menurut saya yang agak hilang hari ini di tengah-tengah kehidupan kita ini tawasau bil haq ini ya. Banyak sekali kawan-kawan saya, kawan-kawan kita yang takut menyampaikan kebenaran kepada saudaranya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada tetangganya, kepada pemerintahnya gitu kan. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah, kalau kamu ingin beruntung dan kalau kamu tidak ingin rugi dalam hidup ini, maka kamu harus tawasau bil haq. Maka kamu harus saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling tunjuk menunjuki dalam hal yang terkait dengan masalah kebenaran gitu. Dan di ujung ayatnya tidak cukup itu, wa tawasau bis sobri. Marilah kita saling nasihat menasihati tapi dengan sabar gitu ya. Dengan sabar itu begini ya. Orang itu ingin berjalan di jalan yang benar. Tapi ketika kita tunjuki dia jalan yang benar, suka-suka dia melawan. Suka-suka dia menentang ya kebenaran yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu hal yang demikian jangan membuat kita patah hati ya, jangan membuat kita patah semangat ya. Tuhan mengingatkan dalam ayat ini tawasau bis sobri ya. Dan kalau seandainya kita belajar kepada kehidupan para nabi, bagaimanalah sabarnya Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh itu adalah menurut saya, Nabi Nuh itulah seorang nabi yang kalau seandainya diukur secara kuantitatif, dia adalah nabi yang gagal. Kenapa dia nabi yang gagal? Dia diberi umur oleh Allah 950 tahun. Tapi orang yang bisa dia ajak untuk mengikuti ajaran agama Allah hanya 80 orang. Teman saya, saudara Fadlan Garamatan itu ribuan orang gitu ya. Nah, timbul pertanyaan, tapi Nabi Nuh oleh Allah dijadikan sebagai seorang nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Timbul pertanyaan, kenapa dia dianggap sebagai dilihat oleh Allah
sebagai salah satu nabi terbesar karena tantangan yang dihadapinya luar biasa dan kesabaran yang ditunjukkannya benar-benar luar biasa ya. Kenapa? Karena yang dihadapinya tidak hanya masyarakat sekelilingnya tapi istri dan anak-anaknya pun juga menjadi musuh-musuhnya. Jadi oleh karena itu bagi saya ya terpikir kalau saya ini Pak Ustadz Sofyan minta saya bicara tentang siapakah manusia yang merugi ya, maka dasar atau ayat yang akan saya jadikan landasan untuk menjawab pertanyaan beliau adalah surat Al-Asri, di mana bunyinya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan meskipun agak tergesa-gesa dan singkat ya bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas tadi. Betapa kita diingatkan kembali untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, atau yang sering kita dengar annas anfa'um khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi dialog untuk para jamaah yang di sini bisa bertanya langsung kepada guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku.